Pohon, tupai, dan burung. Ditulis oleh Royani Huan. Dalam sebuah hutan belantara, ada 3 sahabat yang sangat dekat. Dan mereka sudah sangat dekat satu sama lain. Mereka adalah sebuah pohon tua, seekor burung, dan juga seekor tupai. Sudah sedari kecil mereka bersama-sama, hingga saat masing-masing dari mereka telah dewasa, mereka mulai bertualang. Halo Sobat Podcast, jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Semoga kabar kalian menyenangkan semua, termasuk Mimin di sini. Kami semua sehat walafiat dan masih dalam kondisi wabah COVID-19 ya. Dan kita mudah-mudahan di bulan Mei nanti kita mulai live streaming kembali dengan konsep yang berbeda. Pastikan kalian sudah siap dan sudah subscribe bersama kami, karena pasti nilai pulsanya atau nominalnya mungkin kami akan tambahkan buat kalian yang berhasil menjawab pertanyaan atau game-game menarik yang akan kami berikan kepada kalian semuanya. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe sama kami, dan yang belum, kita minta dukungan kalian untuk mengklik tombol subscribe-nya supaya kami makin semangat lagi dalam menyampaikan podcast materi-materi edukasi, informasi, dan inspirasi buat kalian semuanya. Pohon tupai dan burung. Seperti permulaan intro tadi yang sudah disebutkan bahwa mereka ini sangat sudah sahabat ya dari kecil. Jadi mereka adalah pohon, sebuah pohon, dan seekor burung dan juga seekor tupai. Mereka sudah bersahabat jauh-jauh dari waktu mereka kecil, guys. Dan sekarang mereka sudah dewasa nih, jadi mereka sudah berpisah. Ada yang bertualang, pasti burung juga akan terbang gitu ya. Tidak mungkin dia di sana terus, pasti mau berkelana kemanapun, dan gitu pun sang tupai. Dan yang pasti yang tinggal di sana cuma si pohon. Sang tupai selalu loncat guys dari sebuah pohon ke pohon lainnya. Sementara sang burung seperti yang kami sudah sampaikan, ia terbang dan hinggap di berbagai dahan di penjuru hutan itu. Namun mereka tidak pernah lupa untuk kembali mengunjungi sahabatnya sang pohon, guna menceritakan berbagai macam peristiwa yang mereka temui dalam perjalanannya. Itu sangat seru sekali untuk berbagi kepada sang pohon. Nah, suatu ketika nih, jadi waktu itu karena sudah waktunya selalu sama nih ya, waktu dimana ketiga sahabat ini selalu berkumpul. Jadi mereka sudah punya atau janjian kali ya berkumpul. Kapan berkumpulnya? Kalau manusia kali misalkan malam minggu nih kita kumpul yuk. Terlihat bahwa sang pohon sedang tidak begitu gembira. Wajahnya murung, dahan dan daunnya pun tak tampak ceria seperti biasanya. Melihat hal tersebut, sontak membuat 2 sahabatnya, yaitu si tupai dan si burung, menjadi khawatir guys. Lalu di tengah kekhawatiran itu, mereka coba deh ngobrol, tanya. Karena mereka kan sahabat tuh, jadi ditanya, pohon, kenapa lo? Kan kita ini sahabat nih, tanya sang tupai. Iya, ada apa denganmu? Sang burung juga mengatakan hal yang sama. Jadi dengan muka yang masih terlihat murung nih, pohon itu berkata, aku sedih nih, setiap hari aku selalu melihat kalian pergi nih, meninggalkan dahanku. Kalian dapat bertualang kemanapun kalian mengkehendaki. Jadi itu maksud si pohon. Jadi
Dia itu sedih karena tidak bisa sama seperti sahabatnya yang bisa kemana-mana, sedangkan dia tetap diam di sana, guys. Aku hanya menunggu kalian pulang membawa cerita-cerita agar dapat kudengarkan. Cerita-cerita itu selalu indah dan tak pernah membosankan, kata si pohon nih. Sesekali aku bahkan bermimpi jadi tokoh-tokoh dalam cerita itu. Namun aku tahu aku tak akan pernah mampu nih. Aku pun juga tidak memiliki hal yang mampu untuk kuceritakan. Aku selalu melihat suasana yang sama nih pada saat dan juga tempat yang sama. Mendengar hal itu membuat sang burung dan tupai menjadi ikut bersedih. Hati mereka terasa pedih saat membayangkan sakitnya perasaan sang pohon sahabatnya. Siapa sangka bahwa sebuah cerita-cerita yang selalu mereka sampaikan untuk menghibur sang pohon justru berakhir menyakitinya. Namun pada akhir hal ini membuat mereka sadar bahwa cerita yang selalu mereka sampaikan hanyalah sebuah harapan palsu bagi sang pohon, karena ia tahu hal itu tidak mungkin terjadi padanya. Hingga akhirnya berbagai cerita-cerita ini menjelma menjadi sebuah keputusan atas ketidakmampuan sang pohon untuk melakukan hal yang serupa seperti dua sahabatnya. Lalu sang burung sentak berkata, "Pohon sahabatku, tolong maafkanlah kami. Seandainya kami bisa menjunjungmu dengan sayap-sayap mungilku dan kaki kecil si tupai, niscaya sudah kami lakukan itu sedari lama." Ingatlah bahwa di atas dahan ada ranting mula ibu kami membesarkan kami. Jasamu tidak akan pernah dapat tergantikan. Di musim hujan, dedaunanmu itu melindungi kami dari air dan angin. Dari buah dan bunga mula ibu kami memberi kami makan. Jasamu teramat besar pada kami, dan lewat cerita-cerita itulah kami membalas semua kebaikan itu. Namun siapa sangka itu justru membuatmu menderita. Maafkan ya pohon. Sahabatku, seperti kata burung, tidakkah kau ingat kata kaki kecilmu berkelana di atas dahan dan rantingmu? Bukankah itu hari yang menyenangkan? Maka kuatkanlah dirimu, karena umur kami berdua tak akan sepanjang umurmu. Seperti dulu ibuku membesarkanku, dengan begitu kau tak akan pernah kesepian. Kelak bersama dengan anak dan cucu kami, itulah akhir tiba giliranmu untuk bercerita. Ceritakanlah tentangku, ceritakan tentang sang burung, dan atau kau ceritakan cerita-cerita indah tentang petualang kami, atau juga cerita-cerita saat kami hanya seekor tupai dan burung kecil. Ceritakanlah, ceritakannya, ceritakan indah, cerita semuanya kepada mereka. Karena pada akhirnya saat giliranmu untuk bercerita, kata sang tupai dengan riang mencoba menghibur sang pohon, mungkin kami sudah tidak ada. Mendengar perkataan sang tupai membuat wajah pohon berandak menghilangkan kerutannya. Dahan dan rantingnya yang lemat beranjak mulai terlihat bersemangat. Matanya kembali penuh dengan harapan-harapan, hingga dahan dan batangnya pun berayun seolah tidak sabar menunggu waktu itu. Di mana akhirnya tiba giliran sang pohon untuk bercerita kepada anak burung dan juga anak tupai, di mana burung dewasa dan tupai dewasa yang kemarin sudah tidak bersama mereka lagi.
Yup, demikian tadi guys podcast cerita singkat kita mengenai pohon tupai dan burung. Kita harus mensyukuri apa yang kita punyai sekarang ini. Jadi kadang-kadang memang kita melihat rumput tetangga itu jauh lebih hijau dari rumput kita, atau kehidupan orang lain itu jauh lebih daripada kita. Padahal setiap kehidupan punya permasalahan dan juga punya hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui guys. Semoga cerita ini dapat mengajarkan kita semua tentang bagaimana mensyukuri, apalagi di bulan puasa ini, bulan penuh hikmat ini, kita dapat banyak belajar bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan atau melihat cerita pendek kami ini. Bagi yang belum subscribe, kami mohon dukungannya guys untuk mengklik tombol subscribe-nya untuk menunjang atau mendukung kami dalam terus berkembang, memberikan cerita-cerita, informasi, edukasi, dan inspirasi. Dan kita akan masuk ke kuis tebak yang berhadiah pulsa. Baik, kita kembali lagi karena kami menunggu terus kalian sampai ada yang berusaha menjawabnya. Jadi kalian silakan tulis di kolom di bawah, kolom komentar, yaitu 8 nama sayur. Jadi di panduannya sudah ada di sebelah kanan dari layar hijau ini. Jika kalian benar, ditunggu paling telat malam hari ini, kalian akan mendapatkan pulsa gratis kita kirim ke handphone kalian. Buruan sebelum ada yang mendahului kalian. Sehari cuma boleh 1. Selamat menjawab. Baik, sebelum kami meninggalkan kalian atau meninggalkan podcast ini, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Dan untuk kalian yang punya masalah atau mau curhat atau mau berbagi pengalaman atau apa saja, mungkin itu UMKM kalian atau masalah bos kalian atau apapun, jadi silakan hubungi 089530945119 buat kita sama-sama bahas di podcast ini. Jadi janjian, dan yang harus digarisbawahi, yang aneh-aneh kami tidak akan layani ya. Jadi kalian semuanya pasti sudah besar semua. Nah, yang aneh-aneh itu apa, Min? Nah, termasuk body shaming, sara, itu semuanya kita tidak akan layani ya. Apalagi judi dan lain-lain ya. Mohon maaf, kami hanya melayani, kami tidak melayani yang aneh-aneh. Oke, baik. Dengan demikian podcast kita hari ini berakhir, dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan siaran ini. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silakan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Jika kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan. Selamat istirahat. God bless you all.